Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Ramadan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang apabila kita menghitung nikmat-nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmatnya. Salam dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salam zuhur yang Allah muliakan, seharusnya yang mengisi guru kita Ustaz Asep Rukman. Ini masih tunggu beliau ya. Saya hanya intro aja, pembukaannya. Mungkin beliau sudah berjalan ya. Sambil mengisi, sambil menunggu kedatangan beliau, karena yang punya hak mengisi adalah beliau. Tapi yang menariknya yang perlu kita pahami bahwa terkait dengan Ramadan ada 3 tanda kebahagiaan kata Rasulullah dalam diri manusia. Manusia itu bisa bahagia kata Rasul minimal memiliki 3 sifat. Dan semoga 3 sifat itu ada dalam diri kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama dia dikatakan bahagia ketika dia mampu bersabar atas setiap cobaan dan ujian yang menimpa dirinya. Orang dikatakan bahagia ketika dia bisa bersabar atas setiap ujian dan musibah yang menimpa dirinya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, orang yang bahagia adalah orang yang dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi tanda bahagia pertama itu bersabar atas setiap ujian dan cobaan. Yang kedua, dia menjadi hamba yang paling bersyukur. Dan yang ketiga kata beliau adalah dia segera beristighfar dan bertobat ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka ini 3 tandanya. Kita dikatakan bahagia oleh Rasul apabila kita mampu bersabar atas ujian dan cobaan yang menimpa diri kita, sabar. Yang kedua, kita mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kita segera beristighfar dan bertobat ketika kita melakukan kemaksiatan. Kalau kemudian Ramadan, sekarang kan sudah masuk hari ke-12, 11. Apabila Ramadan sudah Ramadan, justru ibadah kita di bulan Ramadan itu justru menurun. Nah biasanya, kalau di kita kan ya Pak ya, biasa itu kan hari pertama, hari kedua, minggu pertama itu masih penuh masjid. Yang sampai tahu nih, imam kita tarawih. Biasanya di pekan kedua udah mulai maju. Maka itu benar perkara ketiga. Para ulama mengatakan terkait dengan maksiat. Sesungguhnya maksiat yang kita lakukan akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ramadan kita tidak membuat semakin kita dekat dengan Allah. Jangan-jangan karena maksiat yang sudah kita lakukan. Ada orang yang pada Hasan Al-Basri, ulama besar, yang mengatakan pada Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri, aku ini orang yang cuma berbuat maksiat. Ini maksiat bangga. Bilang ke Hasan Al-Basri, aku orang yang benar berbuat maksiat. Tapi kenapa ketika aku berbuat maksiat, justru rezekiku semakin berlimpah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatanku justru naik, urusan-urusanku dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, hati-hati Pak. Kalau justru kita suka bermaksiat, tapi ternyata rezeki kita semakin lancar, harta kita semakin berlimpah, ya, jabatan kita semakin naik misalnya, mungkin ada sesuatu di balik itu semua. Kemudian salah berkata kepada laki-laki yang bertanya tadi, apakah kamu sholat malam tadi malam? Tidak. Apakah kamu membaca Al-Quran tadi malam? Tidak. Apakah kamu bersedekah? Tidak. Maka itulah balasan atas setiap kemaksiatan yang kita lakukan. Maksiat yang kita lakukan akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika mereka hendak masuk ke Ramadan, itu memperbanyak taubatnya, Pak. Jadi ketika dia masuk ke Ramadan sudah bersih dari segala dosa. Karena dosa itu akan membuat seseorang tidak nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teorinya itu kata para ulama, maksiat yang kita lakukan akan mencabut kenikmatan dari hal yang halal kita lakukan. Orang yang terbiasa minum khamr, dia tidak akan bisa menikmati hidupnya yang manis besar. Ini merokok, tidak merokok. Saya baru terjatuh. Orang yang terbiasa rokok, dia akan mencabut kenikmatan hidupnya dari sensitivitas rasanya. Makanya kan orang kalau merokok biasanya lebih suka merokok daripada makan. Sudah kenyang, karena dicabut sensitivitas rasanya. Orang yang suka berbuat maksiat akan Allah cabut kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbiasa melihatnya bukan mahramnya misalnya, ketika dia bertemu dengan istri halalnya sudah tidak menarik lagi. Atau jangan-jangan Ramadan kita pada hari ini terasa tidak nikmat, itu karena kemaksiatan yang kita lakukan. Atau kita tidak pernah bisa bersyukur atas nikmat dari Allah, mungkin karena kemaksiatan yang kita lakukan. Salah satu nikmat terbesar, Pak, kata para ulama di bulan Ramadan adalah kenikmatan kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Itu nikmat yang sangat besar. Kita masih di bulan Ramadan, Pak, kita beribadah di dalamnya. Itu nikmat yang sangat besar dan sangat agung kata para ulama. Dalam riwayat Muslim ada seorang sahabat Talha bin Ubaidillah. Talha itu suatu ketika bercerita kepada Rasul perihal mimpinya. Ini enak ya Bapak, kalau hidup bersama Rasul enak. Ada masalah berarti sama Rasul. Mimpi aja tanya sama Rasul. Kan kalau kita zaman sekarang nggak ada masalah, kita ke media sosial, story di WA, story di IG, misalnya. Jadi kita suatu saat bertanya kepada Rasulullah perihal mimpinya. Ya Rasulullah, semalam aku bermimpi perihal dua orang sahabat engkau. Dia seorang sahabat Anda, ada bestian dari Yaman. Kita banyak dapat pelajaran dari hadis ini. Dua orang sahabat dari Yaman ini kemana-mana selalu bersama apa? Beribadah bareng, menuntut ilmu bareng, kemana-mana itu bareng. Bestian. Kata sahabat ini, perbanyaklah sahabat kalian dalam takwa, karena sahabat dalam takwa itu akan memberikan syafaat sama-sama lain. Perbanyak Pak. Jangan salah, duduk kita di majelis ilmu ini, Allah akan memberikan syafaat untuk ilmu. Akan saling mencari dalam ketakwaan kepada Allah. Kita bersedia sama imam kita tadi. Ustaz, kalau tidak bertemu saya di surga, tolong cari Ustaz. Kemarin jamaah Asyifa yang selama ini telah bersama kami kok ada di surga. Cari dia. Kami memberikan syafaat. Dua orang besti, dua orang sahabat ini dari Yaman ini sama-sama belajar bareng, beribadah bareng sampai peperangan pun bareng. Dalam sebuah riwayat akhirnya salah seorang di antara mereka itu syahid terlebih dahulu, perang bersama Rasul, syahid. Dan kita sama-sama tahu bagaimana kemuliaan syahid dalam Islam. Pak syahid kan luar biasa, dia bersama kufur dan tanpa hisab, kecuali utang-utang. Ini pahala syahid yang paling agung dalam Islam. Kemudian sahabat yang satunya lagi, dia baru wafat 1 tahun setelahnya. Bedanya berapa tahun Pak? Bedanya 10 tahun. Ini ditanyakan oleh Talha bin Ubaidillah Rasulullah, ya Rasulullah, semalam aku bermimpi perihal dua sahabat engkau yang dari Yaman itu, yang satu orang syahid di jalan Allah dalam peperangan, satu orang lagi wafat 1 tahun setelahnya. Aku berpikir, kita pun sama-sama berpikir pasti mengira bahwa yang pertama kali masuk surga adalah yang mati syahid dengan pahala syahid yang luar biasa. Masuk surga pertama, dapat surga yang paling tinggi tingkatannya, dan surga kan bertingkat-tingkat. Paling indah surganya, tapi aku heran kata Jabir kata sahabat tadi, aku heran karena apa? Ternyata yang masuk surga
sholat 1 tahun lebih lama daripada yang mati sini. Artinya apa Pak? Satu Ramadan itu begitu besar sekali ganjarannya. Dan itulah hal yang perlu kita syukuri kata para ulama. Kita berada di bulan Ramadan yang begitu luar biasa. Imam Ibnu Qudamah mensyarah ayat ini, dia mengatakan kenapa sih satu Ramadan yang dia temukan itu bisa mengalahkan manusia? Karena kata beliau ada tiga amalan yang apabila diterima oleh Allah, amalan ini membuat mizan Allah tidak kuat untuk menahan beratnya. Ya, begitu kita berdoa diperdoakan itu. Kalau 3 amalan ini diterima oleh Allah dan kita berharap setiap amal kita diterima, doa amalan mudah-mudahan amal yang diterima. Kalau tidak amalan kita diterima, maka mizan Allah itu tidak kuat untuk menahan amal ini saking besarnya amal ini. Bisa lakukan luar biasa bahasa adil-adilan ibadah dan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia ibadah manusia kan bisa yang berubah-ubah. Tahun 90 jadi 92 ya di dunia. Timbangan minyak dengan rame ya, nggak sampai terpisah di dunia mah gampang. Tapi di akhirat timbangan itu seadil-adil timbangan bisa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Imam Qudamah ada 3 hal yang membuat mizan Allah sampai tidak kuat menahannya. Yang pertama lagi-lagi adalah sabar. Kalau kita sabar, ternyata kata Imam Qudamah, pahala itu tanpa batas. Kalau kita saudara pahalanya diganjar 70 sampai 700 kali lipat. Kalau kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya sudah jelas. Dunia beserta seluruh isinya. Kita menunggu waktu syuruk sudah jelas seperti melakukan ibadah haji dan umrah. Sudah jelas. Tapi untuk sabar tidak dijelaskan pahalanya karena pahalanya tanpa batas. Bahkan Allah memuji dan malaikat memuji orang-orang yang bisa bersabar. Salamun alaikum bima sabartum. Nanti kelak di surganya Allah orang-orang yang bersabar akan disambut oleh malaikat dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Sabar Pak. Sabar yang absolut tapi pahalanya besar. Sabar seorang suami pada istrinya, sabar. Karena pernikahan itu ibadah paling panjang. Seorang istri pada suaminya sabar, atasan pada bawahan sabar semuanya. Maka pahalanya luar biasa. Yang kedua, kata Imam Qudamah, yang pahalanya bisa memberatkan mizan Allah adalah memaafkan. Tidak pernah memaafkan. Kata para ulama yang paling berhak untuk menerima maaf kita adalah keluarga terdekat kita. Memaafkan. Dan yang ketiga ternyata kata Imam Qudamah yang membuat mizan Allah itu sampai tidak kuat menahannya adalah saum di bulan Ramadan, puasa. Sehingga kalau puasa kita diterima itu pahalanya begitu besar sekali. Sampai tadi mizan Allah itu tidak ada kuat untuk menahan. Maka kita maksimalkan ini ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Apa yang paling utama dalam bulan Ramadan? Allah menjelaskan membaca Al-Quran. Bahkan para salafus saleh yang mereka terbiasa memiliki majelis ilmu. Jadi kalau salafus saleh punya majelis ilmu kelas-kelas ya, itu mereka meliburkan semua kelasnya, semua majelis ilmunya, mereka belum mau untuk membaca Al-Quran. Karena Ramadan itu bulan yang turunnya Al-Quran. Jadi perbanyak mau membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan waktu terbaik untuk membaca Al-Quran kata para ulama adalah di waktu sholat kita. Sebaik-baik baca Al-Quran adalah waktu sholat kita. Makanya jangan para ulama terdahulu, para salaf terdahulu ketika sholat itu masya Allah. Utsman bin Affan misalnya dalam satu rakaatnya Pak riwayatnya beliau menyelesaikan 30 juz bacaannya dalam satu rakaat. Saking
cintanya dengan Quran. Ini kalau sampai tarawih ya zaman sekarang kita satu juz itu buat jangan satu juz Pak, kita sekarang kita buat. Padahal saya kalau buat tanda keimanan kita di situ tuh. Ya. Jadi membaca Quran ketika sholat. Kapan yang terbaik membaca Quran? Dan ketika sahur, makan sahur. Ternyata ada sunnah-sunnah di makan sahur itu yang sering kita lewatkan, Pak. Padahal kita sama-sama tahu di bulan Ramadan ibadah sunnah ibadah seperti ibadah wajib. Minimal ada sunnah-sunnah yang dilupakan dalam buku itu judulnya sunnah-sunnah yang dilupakan selama kita makan sahur. Apa Pak? Sunnahnya makan sahur apa? Sahur itu diakhirkan. Jadi jangan lalu jam 3 udah sahur sampai jam 4:30 gitu, setengah jam ngobrol ya. Sahur itu diakhirkan. Tapi perbanyak membaca Quran di sana sebelum kita makan sahur. Yang kedua, sunnahnya itu ketika sahur makan bersama-sama, jamaah. Kalau kita mengenal jumber bukan bersama itu nggak jelas. Yang itu sahur bersama. Zaid bin Sabit dan para sahabat dalam riwayat itu kalau sahur mereka datang ke rumah Rasul untuk makan sahur bersama Rasul SAW. Dan siap-siap ya kita ke rumah dokter ini misalnya ngapain makan sahur, sunnahnya makan sahur bersama kan enak. Besoknya ke rumah Pak Yupi ini kita sahur bersama Pak Iwan ke rumah sekali ya kan. Karena semuanya seperti itu. Dan ketiga yang sangat menyuruhkan itu adalah mempercepat makan sahur. Makan sahur itu cukup 10 menit atau 5 menit itu cukup Pak. Tidak usah lama-lama. Saya terbiasa makan sahur sudah 11 hari ini makan dengan kurma dan minum air putih. Tidak makan besar. Makanya ada berusaha gitu. Bukan diet, karena sebenarnya seperti itu Pak. Dan mempercepat makan sahur. Jadi makan sahur jangan jam 3 bangun, jam 3 bangun. Kemudian apa? Baca Quran, sholat malam. Dan kata Rasul, keberkahan sebuah rumah akan turun apabila apa? Seorang suami bangun di tengah malam, dia sholat malam, bekas air wudhu itu diciptakan istrinya dan mengatakan bahwa istri itu baru untuk sholat malam. Pak, jangan-jangan rumah tangga kita tidak berkah, karena kita kurang perhatian dulu istri kita. Kapan ada perhatian yang dipakai istri? Waktu dijawab kan berkah. Makanya Ramadan itu yang membuat mizan Allah yang kuat. Saking besarnya antara nama Ramadan baca Quran. Saya baca Quran apa? Pakai strategi kita kan. Kalau kata Petrus Ryan, pelatih timnas, pakai strategi. Kita cari amalan yang amalnya besar yang luar biasa, kita lakukan di bulan Ramadan. Dalam riwayat dikatakan, tidaklah aku menjumpai sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalannya pada cintai Allah, kecuali apa? Memasukkan rasa bahagia di tengah kaum muslim. Walaupun dia berketikah 1 bulan lamanya di masjid itu masih kalah daripada dia memasukkan rasa bahagia di tengah kaum muslim. Ketika Pak di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya masih kalah pahalanya dibandingkan memasukkan rasa bahagia di tengah-tengah hati kaum muslimin. Dan ketika Masjid Nabawi Pak, Masjid Nabawi itu tahu yang berapa rakaat ya atau haji. 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat sholat di tempat lain. Mulia di Masjid Nabawi. Tapi kata Rasul 1 bulan kita ketika di Masjid Nabawi masih kalah hebatnya, lebih aku cintai dari itu semua apa? Memasukkan rasa bahagia dengan hati kaum muslim. Maka di bulan Ramadan kita berusaha memasukkan
teman-teman parkir yang kita bisa terpercaya 1.000 Pak. Coba sekali-sekali tukang parkir Pak, kita coba kasih 50.000. Bersyukurnya dia akan membalas kepada kita. Kita membuat kaget dia, maka Allah akan membuat kaget kita. Tapi dulu sekalian kata Allah, jangan cekak nanti kan. Kata Pak Raja begitu, gak balik kalau ibu saya juga. Dia bahagia Pak, Masya Allah. Dan luar biasanya kata ulama, terlebih kalau memasukkan rasa bahagia di tengah kaum muslimin pahalanya besar. Terlebih memasukkan rasa bahagia di tengah-tengah keluarga kita. Pahalanya besar apa? Keluarga kita, keluarga kita. Dalilnya apa? Kata ulama, sholat sunnah Pak, 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya apa? Seperti dunia beserta seluruh isi. Maka jangan lewatkan nih Pak, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, ini pahalanya besar. Karena Rasulullah seperti dunia beserta seluruh isi. Jadi ulama besarnya terlebih apabila dia kemudian melakukan sholat subuh secara berjamaah. Karena pahala sunnah tidak akan pernah bisa mengalahkan pahala yang wajib. Kalau 2 rakaat sholat subuh aja pahalanya dunia beserta seluruh isinya, maka terlebih apabila kita melakukan 2 rakaat sholat subuh secara berjamaah di masjid, pahala itu lebih besar. Nah, jangan lewatkan ya Pak, apalagi di bulan Ramadan. Maka amalan besar kita tadi memasukkan rasa bahagia di tengah keluarga kita. Maka Ramadan itu adalah bulan keluarga. Kita masukkan rasa bahagia di tengah keluarga kita. Sebagai penutup, simpel aja itu banyak praktek Rasul. Sampai ke rumah bin Zubair, itu keponakannya Aisyah, nanya ke Aisyah, seperti apa sih Rasul? Maka Aisyah menangis karena belum ambil ajar. Sungguh lagi Rasul semuanya menakjubkan. Satu aja Pak Rahmat. Contoh Rasul yang mungkin tidak seperti jalannya tadi. Rasul sama istri-istri beliau, misalnya banyak, jadi istri-istri punya kebiasaan yang pagi hari. Kalau Rasul bangun dan membangunkan istrinya, beda dengan kita. Rasul itu kalau bangun pagi setelah sholat, beliau bersiwak terlebih dahulu. Siwak, kita kan bangun nggak perlu bersiwak, bersiwak terlebih dahulu. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, mengapa kau bersiwak? Kata Rasul, karena bersiwak itu yang pertama menyehatkan gigi, dan yang kedua dicintai oleh Allah. Siwak. Maka ketika Rasul sudah bangun sunnah di pagi hari ini Pak, ini sunnah lagi sunnah yang sering kita tinggalkan. Sunnahnya ketika bangun pagi sebelum memanggilkan istri itu sunnahnya apa? Yang pertama bersiwak. Jadi bangun istri harus bersiwak biar wangi. Jangan sampai kita bangun istri mulutnya bau. Ya, bersiwak. Siapa di sini yang semalam bangun bersiwak bangun istri? Ini roh nyunah banget, Masya Allah. Nanti ada selalu ya. Saya cuma kesini maksudnya. Gosok gigi, cobain nanti di rumah. Malam cobain ya. Tadi yang terus diamalkan. Antum bangun, kemudian bersiwak, membangunkan istri. Rasul terbiasa ketika membangunkan istrinya. Setelah bersiwak, beliau membisikkan kalimat-kalimat indah dari istrinya. Itu kunci pagi hari. Mau bilang cinta, bilang sayang, bangunin ya. Mulut dalam kondisi wangi sunnah Rasul. Ini makanya para ibu itu secara Rasul biasa kan Rasul itu Masya Allah. Bersiwak, bangun istrinya, membisikkan kalimat indah. Dokter Rudi misalnya contoh, dokter malam mulai pagi bersiwak, bangun istri, panggil mama kalau gitu, mana bangun, bisikan kan begini, sudah dapat malam seperti 50 juta, Masya Allah, terserah buat apa aja mama mau pakai apa aja terserah, kalau udah habis hilang nanti bapak transfer lagi.
itu gimana gitu Pak? Bahagia. Itu namanya mood booster untuk seorang istri. Masya Allah kan? Coba tuh, istri kadang nggak perlu gombalan-gombalan. Kalau seperti bidadari dulu dari anak, nggak perlu. Hal yang terus simpel aja. Sudah yang harus 10 juta. Beres. Romantis nggak Pak? Coba tanya ibu, pilih digombalin atau ditransfer? Bu ya, pilih transfer Bu ya, daripada digombalin. Dan saya nonton seperti itu. Dan hari istri ketika itu bangun dalam keadaan sangat baik sekali. Masak sahur dan nyaman, enak. Oh Masya Allah, itu sama sunnah saya. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan, itu membuat akhlak kita berlipat. Bahagiakan keluarga kita di bulan Ramadan. Masukkan rasa bahagia di bulan Ramadan. Ajak anak jalan-jalan. Buka puasa di Almas, misalnya saya bukan endorse ya. Buka puasa di Almas yang baru kan, di Bangkaru ya. Itu kebahagiaan anak Pak. Akan keluar doa dari mereka. Itu syukurnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja mungkin tinggal kita sampaikan. Saya besok pulang dari Terudi. Insyaallah. Pak benar ternyata Pak, saya di sini itu istri saya makin cinta saya. Insyaallah. Kita coba ya. Lama juga saya Pak. Semoga habis gini itu izin keluar. Izin apa bukan? Izin apa gitu ya, insyaallah. Jadi mungkin bisa berikan kalau ada mohon maaf apabila kalian mau didiskusikan ditanyakan dipersilakan. Wallahualam bishawab. Silakan Bapak hadirin jemaah sekalian yang mau bertanya, silakan. Silakan Pak. Ya makan. Lagi mau bertanya Pak? Sudah? Masya Allah. Ya, insyaallah. Jadi sunahnya yang pertama kalau berbuka itu disegerakan sunahnya. Jadi kalau buka puasa disegerakan, jangan saya mau buka baru azan maghrib. Saya sholat maghrib dulu lah, enggak. Kalau berbuka sunahnya itu disegerakan, tapi kalau sahur itu sunahnya diakhirkan. Sunahnya diakhirkan. Karena sahabat Rasul baru seperti itu, ada dua kali azan. Pertama azannya yang kedua azan Bilal bin Rabah. Nah, azan Bilal ini biasanya kata Rasulullah SAW para sahabat jaraknya antara azan pertama dan azan kedua itu hanya 50 bacaan Al-Quran. Jadi singkat aja dan Rasul terbiasa sahur di waktu azan seperti itu. Jadi singkat sekali sahurnya. Jadi menjelang apa kan menjelang azan subuh. Dan ternyata kita sekarang salah kaprahnya adalah imsak. 10 menit sebelumnya. Padahal zaman Rasul sahabat tidak mengenal imsak. Karena imsak itu hanya berhenti. Padahal nama saum kali imsak. Jadi puasa itu berhenti. Ya berarti ketika apa? Ketika azan berkumandang kalau seperti itu. Kan itu terpaut dengan imsaknya gitu kayak keadaan ya. 10 menit boleh makan atau apa gitu kan? Enggak. Tapi terbaik itu di akhir-akhir menjelang azan dan dipercepat aja kalau lama gitu kan dipercepat. Nah makanya para sahabat terbiasa sahur itu simple dan saya coba mencoba sunnah seperti itu. Para sahabat terbiasa sahurnya dengan kurma dari Zam-Zam, cukup dengan itu. Dan ternyata kurma dan Zam-Zam itu akan kuat sampai nanti menjelang berbuka. Gak makan apa-apa. Ini Masya Allah. Cobain ya. Jadi
udah kajian, ternyata dia bilang, hadirnya bilang bahwa segitu dia gak begini. Dia bilang orang muslim harusnya bacanya itu enggak buncit. Nah, ada buncit ya. Bahkan Umar bin Khattab itu mencela orang yang buncit. Kata Umar, celaka kau, apa yang kau lakukan? Berbuncit itu akan dapat membuat ibadah terasa tidak nikmat. Ya, buncit-buncit ya. Maaf lah agak terus sedikit. Ternyata kata beliau, orang Islam dengan Ramadan itu luar biasa sekali secara penelitian, kata beliau. Dan waktu waktu perut kosong adalah pembakaran lemak yang paling baik, terutama di menjelang akhir-akhir. Atau cobain, walaupun gak nyenang di beliau ya. Beliau itu menyarankan sebelum berbuka, 30 menit sebelum berbuka itu olahraga, kata beliau. Karena ketika perut kosong itu yang terbakar adalah lemak di tubuh, bukan gula tapi lemak ketika perut kosong. Jadi aku coba sebulan 30 menitnya walaupun gak nyenang ya kita hanya harusnya baca Quran, banyak berdoa ya. 30 menit sebelum berbuka aku olahraga, jaga pola makan, dijamin gak akan kunci. Jadi pacar gue mencoba di besok ya. 30 menit sebelum berbuka ya. Ya begitu deh, mungkin emang kita kan anak pas-pas. Coba anak-anak saya begitu, kalau saya udah minum 1 gelas, udah mau masuk waktu subuh, kayaknya kurang gitu. Kalau perut kita tuh sempurna, organ tubuh kita, kalau kita kebanyakan minum langsung dibuang gitu. Pernah ngalamin nggak? Kita banyak minum, langsung habis itu kan kencingnya banyak. Karena emang itu kan nggak sebanyak itu. Kita mungkin terlalu banyak berbukanya atau bersahurnya, sehingga perlu banyak waktu. Ya, coba bapak-bapak sekalian kita coba eksperimen ya. Yang pertama tadi sahurnya pakai kurma, minum air putih. Karena puasa itu punya lapar, Pak. Puasa itu lapar. Kata Bapak Diri itu benar-benar itu membakar lemaknya cepat sekali. Coba ya. Nah itu mungkin tidak. Jadi mungkin karena kebiasaan kita kayaknya belum lengkap kalau tidak ada nasi, tidak ada ayam, tidak ada sayur, dan lain sebagainya. Satu lagi nih mengingat ya, pesan dari Pak Direk ya. Puasa kan harusnya bikin sehat. Tapi kenapa ketika puasa justru lonjakan badannya naik setelah berbuka? Mungkin lebih paham. Karena mungkin kita salah berbukanya. Rasul terbiasa ketika berbuka, yang pertama beliau lakukan apa? Makan kurma terlebih dahulu baru minum air putih. Tapi kita berbukanya teh manis, gula, sop buah, gula, kolak, gula, gorengan, gluten, semuanya makan seperti itu. Yang bukannya berbuka menjadi sehat, justru berbuka menjadi tambah sakit, lonjakan berbahaya. Karena mengikuti sunnah, dari sunnah. Ini Masya Allah. Semoga kita di bulan Ramadan ini tidak hanya menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, tapi kita menjadi orang yang sehat. Dan semoga ada yang lucu lagi. Kalau Allah bisa. Baik, jamaah sekalian kemudian penutup dengan istighfar, hamdalah dan doa bersama diri. Subhanallah. Subhanallah.